Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, kali ini saya akan menjelaskan tentang prosedur tag. Apa itu prosedur tag? Definisinya, generic structure-nya, tujuannya, stepnya. Kemudian juga di dalam penjelasan ini nanti, pertemuan kali ini nanti di bawah nanti setelah ada penjelasan ada soal. Nah, soal itu coba nanti dijawab. Lalu hasilnya itu dikirimkan lewat Classroom. Oke, kita lanjut pada materi selanjutnya. Selamat sampai saat ini kita masih diberi kesehatan. Mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah. Di dalam pandemi ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah. Dan yang kedua, tidak lupa salam dan sholawat kita kepada Rasulullah SAW yang telah memberikan banyak petunjuknya kepada kita ya, melalui hadis Nabi. Rasulullah adalah panutan kita. Baiklah anak-anakku semuanya, dalam kegiatan pembelajaran pada saat ini saya akan menerangkan tadi di awal di pembukaan tentang prosedur tag. Ini saya melalui menjelaskan tentang ini semua melalui blog ya, blog dengan nama Zafarani, blog tentang ilmu pengetahuan dan pembelajaran. Baiklah, dalam kali ini kita lihat di sini kita akan pelajari tentang prosedur tag, definition, generic structure, purpose, and language features. Anak-anakku, mengenai definition of prosedur tag, there are three definition. Yang pertama, nomor 1, tag that explain how something works or how to use instruction or operation manual. Tag yang menjelaskan bagaimana sesuatu itu bekerja, atau tag yang digunakan untuk menjelaskan instruksi bagaimana sesuatu itu dioperasikan atau digunakan. Contoh di sini adalah how to use the video, komputer, menggunakan tape recorder, fotocopier, the fax, dan lain sebagainya. Kemudian definisi yang kedua, tag that instruct how to do a particular activity. Tag yang menjelaskan, menginstruksikan bagaimana kita melakukan suatu kegiatan secara khusus. Contohnya tidak adalah resep tentang makanan dan minum, bagaimana cara membuat makanan, bagaimana cara membuat minuman. Rule for game, bagaimana kegiatan game itu peraturannya ada dijalankan bagaimana. Science experiment, itu adalah kegiatan penelitian, bagaimana penelitian itu bisa dilaksanakan. Route safety rule, peraturan bagaimana agar kita berjalan itu bisa aman. Itu adalah definisi yang kedua. Yang ketiga adalah tag that deal with human behavior or how to live happily, how to succeed. Jadi tag yang menjelaskan bagaimana sesuatu itu bisa dilaksanakan berhubungan dengan kegiatan manusia, dengan aktivitas manusia, bagaimana kita bisa happy, bagaimana kita bisa sukses. Oke, jadi kesimpulannya definisinya ada 3, 1, 2, 3. Baiklah, kita lanjutkan fokusnya ke generic structure ya, atas sendiri itu ya. Generic of structure tag, susunannya prosedur tag itu bagaimana? The first, yang pertama adalah goal. Goal itu tujuan atau title atau judul di dalam tag ini. How to make spaghetti contohnya itu. Yang kedua adalah susunannya dalam tag prosedur, material or ingredient. Kita butuhkan apa? Yang kita perlukan apa di dalam membuat sesuatu? Contoh di sini adalah material to cook omelet. Yang kita perlukan di sini adalah apa? Telur, onion, vegetable, oil. Itu semuanya ada. Yang ketiga adalah step. Step itu langkah-langkah. First, was, tomato. Ya, was tomato itu langkah yang pertama, langkah yang kedua second, cut, potong, dan selanjutnya. Oke, itu jadi generic abstract susunannya ada 3. Goal, material,
step. Untuk selanjutnya adalah purpose of procedure tag, tujuannya. Purpose of procedure tag itu tujuannya apa? Purpose ini to explain, untuk menjelaskan, total untuk memberitahukan the reader kepada pembaca how to make, operate, do something, bagaimana cara itu membuat, bagaimana operasikan, melakukan sesuatu, melalui, inilah through, melalui a sequence of action or steps. Jadi maksudnya apa? Melalui suatu kegiatan yang atau step yang berhubungan, yang berkaitan. Jadi maksudnya yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Akhirnya itu. Kemudian tujuan yang kedua adalah to explain step or instruction to make, operate, do something. Menjelaskan langkah-langkahnya itu bagaimana, instruksi yang harus dibuat itu bagaimana untuk melakukan sesuatu. Jadi tujuannya ada dua. Selanjutnya kita fokus kepada language feature of procedure tag. Maksudnya unsur-unsur kebahasaan yang ada di dalam tag. Itu apa saja? Yang pertama adalah use adverbial of sequence using temporal conjunction. Maksudnya kita menggunakan kata penghubung. Yang pertama adalah first, second, yang kedua third, yang ketiga fourth, yang keempat last, yang terakhir. Contohnya itu adalah kata penghubung. Dua atau second, use command, menggunakan imperative sentence. Command imperative sentence, kalimat perintah. Put, letakkan. Cut, potong. Wash, cuci. Itu semuanya. Number 3, using atau third, using adverbial, adverb, menggunakan kata keterangan, yaitu mengekspresikan tentang waktu, tempat, place, manner, cara. Jadi di situ ada keterangan waktunya, kapan itu dilaksanakan, place ada tempatnya, di mana itu dilaksanakan, dan manner caranya. Contohnya swimming, I swimming, ya, I swimming very fast at 9, atau at 9 very fast, contohnya seperti itu. Cara memasaknya bagaimana, jam berapa, dan sebagainya. Number 4, using action verb, sama tadi menggunakan kata kerja perintah, make, take, boil, cook, and so on, ya. Membuat, take, ambil, boil, masak, cook, masak, panaskan, itu. And number 5, using simple present tense, kita menggunakan tenses waktu sekarang, ya. Jadi menggunakan is, am, are, kata kerja bentuk yang pertama. Oke. Itu tentang unsur kebahasaan yang ada di dalam prosedur tag, ada 5 yang sudah saya jelaskan itu. Ini contohnya yang ada di bawah ini, contoh salah satu how to make nasi uduk. Kamu lihat di situ materialnya tuh 3 pin chicken, stock juice of lemon, 3 oz rice, salt and pepper, 4 eggs well beaten. Itu langkah-langkahnya, kamu bisa baca sendiri caranya. Yang diperlukan apa? Pertama kali mix together, itu langkahnya add, kemudian tambahkan, stir, itu diudek bahasa Jawa nih, dicampurkan, ya. Kemudian yang terakhir adalah cook gently for 3 minutes, masak 3 menit. Oke, itu ya, oke, itu saya bisa jelaskan tentang prosedur tag, dan itu saya bisa berguna untuk kalian. Oh ya, ini di bawah ada source. Jadi nanti kalau kamu saya suruh mengambil suatu material dari web, dari browsing, jangan lupa HTTP-nya dicantumkan seperti ini. Oke, tentang soal nanti nomor 1 itu ada nomor 1, klik link di bawah untuk mengerjakan soal. Itu ada link di bawah warna kuning itu. Kemudian hasilnya nanti di screenshot dan dikirim ke Classroom. Mari kita klik, ya. Nanti kamu bisa klik bagaimana soalnya. Kita klik. Ya, ini ulangan harian yang pertama tentang procedure tag. Nah, ini syarat dan ketentuan, pokoknya dijawab semua soal harus dijawab, baca dengan teliti, pokoknya itu ya. Caranya klik salah satu ada lingkaran, di situ diklik,
Udah selesai jawab, langsung submit. Di bawah nanti ada kata submit. Nilai yang ditulis, kalau mau ya ditulis di blog, kalau enggak mau ya ditulis di buku, kemudian di screenshot, atau langsung nanti keluar nilainya langsung di screenshot dan langsung dikirim ke Classroom. Ini soalnya. Nah, ini di bawah ini ada Microsoft Form, fill out the form. Ini yang diklik, jangan ini get started, ini mulai, jangan itu. Yang ini ya. Microsoft Form, fill out the form, kamu klik ya. Mari kita klik bersama-sama. Klik. Nah, ini nanti seperti ini tampilannya. Procedure tag ulangan pertama ditulis namanya, enter your answer, itu ya wajib ditulis. Ya, riwayat itu diperlukan. 2 kelas 97, 98 tulis angka ya. Gak usah dengan huruf. 9 ya, tulis angka. Nomor absen ditulis juga dengan angka ya. Nomor 4 ini pertanyaannya nomor 1. What is the goal of the tag? Nah, ini tujuannya itu apa? Tadi goal itu apa? Bawah ini tagnya, ini gambarnya, ini pilihannya. Nah, ini pilihannya bagaimana? Yang mana yang ingin diklik? Salah satu misalnya how to explain diklik ya. Kalau klik kok ragu-ragu ya langsung nanti diklik yang C misalnya. Klik yang 3 itu langsung, jadi tidak perlu bingung-bingung, langsung diklik yang mana yang diingin. Salah yuk ganti klik yang mana yang diinginkan. Ini row 5, 6 semuanya ada, soalnya ada 10 ya. Setelah itu nanti kalau sudah selesai semuanya, paling bawah ini ada kata submit. Nah, itu maksudnya dikumpulkan. Setelah dikumpulkan nanti akan ada kata di situ lihat skor atau lihat nilai. Nah, di situ diklik nanti muncul nilai. Setelah itu kamu foto atau kamu screenshot, kirim ke Classroom. Baiklah anak-anak, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan bila kurang jelas nanti bisa japri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.